Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Kau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kau yang selalu setia bersama kami, menjaga setiap langkahku. Kau yang pegang kehidupan kami, Kau yang atur masa depan kami Tuhan. Kami tak perlu khawatir, kami tak perlu ragu akan rancangan hari depan kami, sebab Kaulah perancang yang indah, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami berterima kasih buat segala yang Kau berikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau selalu ada menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh setia Tuhan. Kau yang selalu menjaga kami, Kau yang selalu tahu kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau Yesus yang selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua yang mengikuti video ini. Kita hari ini belajar dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Saya baca sekali lagi. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita sudah membaca firman ini dan kita belajar tentang doa atau permohonan kita kepada Tuhan dan jawaban doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bagaimana respon kita sewaktu Tuhan sudah pulihkan kita? Orang kusta tadi, mereka datang, 10 orang itu datang kepada Yesus dan mengikuti semua saran Yesus pada saat Yesus bilang, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sebenarnya mereka percaya dan semangat untuk sembuh. Mereka percaya kekuatan daripada Yesus dan mereka semangat untuk melakukannya, untuk melakukan apa yang diminta Tuhan Yesus, dan mereka benar-benar sembuh. Di Alkitab tidak dijumpai bahwa Yesus gagal menyembuhkan orang. Amin. Nah, kalau kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan mengizinkan kita sembuh, pasti kita bisa sembuh. Modalnya adalah apa? Kita sudah belajar, percaya, iman. Nah, orang kusta ini, mereka mengikuti saran Yesus dan mereka sembuh. Tetapi, sewaktu mereka sudah sembuh, 9 di antara 10 itu tidak kembali memuliakan Allah kepada Yesus. Tidak kembali kepada Yesus untuk memuliakan Allah. Hanya ada 1 orang Samaria yang disembuhkan, yang datang memuliakan Allah. Dari 10 yang sakit, 9 Tuhan sembuhkan, 10 Tuhan sembuhkan, 9 tidak bersyukur, tetapi 1 orang bersyukur. Dengan kondisi seperti ini, Tuhan Yesus melihat bahwa kenapa cuma 1. Tuhan Yesus heran. Mereka beriman, mereka percaya, dan mereka disembuhkan. Tetapi respon mereka setelah disembuhkan, itu menjadi pertanyaan bagi Tuhan Yesus. Nah, yang 1 orang yang datang memuliakan Allah, yang datang kepada Yesus, yang berkata dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhannya. Yang menarik di sini, Tuhan Yesus responnya luar biasa. Di ayat terakhir dikatakan seperti ini, saya bacakan sekali lagi. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang sembuh karena imannya disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi 1 orang ini, setelah dia sembuh, dia tahu bersyukur kepada Tuhan, dia tahu
ingin menyampaikan bahwa dia sudah diselamatkan oleh Allah, lalu apa yang Yesus katakan kepada orang ini? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman satu orang ini berbeda dari iman 9 orang tadi. Yang 9 orang tadi percaya disembuhkan. Tetapi yang satu orang ini, dia percaya disembuhkan. Dan dia percaya itu semua dari Allah. Dan dia bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kesembuhan yang diberikan kepadanya. Dengan rendah hati. Dan dia mendapatkan hadiah. Apa? Dia mendapatkan hadiah. Dikatakan imanmu telah menyelamatkan. Yang lain iman sebatas kesembuhan fisik jasmani, mungkin jiwa. Tetapi satu orang ini, dia diselamatkan di dalam kehidupan jasmani, rohani, kehidupan sementara, dan bahkan kehidupan yang kekal. Dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan pertanyakan seperti tadi. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kenyataan yang kita jumpai juga di tengah-tengah kita orang beriman, bahwa kalau orang sudah dalam keadaan yang sakit, dia pasti lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau orang di tengah-tengah masalah, sebelum dia putus asa, dia pasti datang kepada Tuhan, dia pasti dekat kepada Tuhan, dia pasti banyak berdoa. Saya pernah ada tanya teman, kapan kamu berdoa sungguh-sungguh? Dia bilang, pada waktu di sebelah rumah saya ada kebakaran. Dia takut apinya nyambar ke rumah dia. Disitulah dia betul-betul doa sungguh-sungguh. Ya. Jadi di tengah-tengah kita ada masalah, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun kalau pertolongan sudah diberikan oleh Tuhan, respon sebagian besar, ya, Alkitab ini tidak mungkin bohong. Dia sudah melihat ada statistik di sana. 9 dari 10 orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, dia lupa mengucap syukur. Dia lupa untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan. Dia lupa bahwa dia pernah sakit dan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Orang di dalam Tuhan seringkali tidak tahu bersyukur kepada Tuhan bahwa selama ini mereka sudah mendapatkan anugerah yang terbesar. Anugerah terbesar kita adalah dosa kita sudah ditebus oleh karya salib Tuhan Yesus. Tapi kita tidak bersyukur atas itu karena kita merasa sudah mendapatkannya. Tapi kalau kita dalam kondisi tersandung, maka justru kita mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan aku kok nggak ditolong? Kenapa Tuhan aku seperti ini? Kalau Tuhan kasih kita kebahagiaan, kalau Tuhan kasih kita sukacita dan kesehatan, bahkan Tuhan sudah memberikan kita anugerah terbesar dari surga, kita tidak mengucap syukur. Kita lupa. Begitu kita ada masalah, kita pertanyakan Tuhan. Jadi hari ini, mari kita belajar seperti satu orang tadi. Kita mau menjadi hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang sampai kepada tujuan, fulfilling, ya, destiny-nya Tuhan. Nah, awal yang bisa kita lakukan adalah kita harus tahu mengucap syukur. Ya. Kita selalu akan memuliakan Allah. Kita akan selalu belajar untuk bersyukur setiap hal di mana Tuhan sudah sembuhkan kusta-kusta kita. Dan rasa bersyukur yang paling tinggi sebenarnya adalah apa? Suatu saudara datang dengan taat kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, meletakkan hati kita di bawah Tuhan, meletakkan hidup kita di bawah Tuhan, bahkan kita mau melayani di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan juga hal dalam berdoa, dalam kita meminta kepada Tuhan, yang perlu juga hari-hari ini kita belajar. Apakah kita
bisa mengubah doa-doa kita selama ini. Kenapa? Karena terkadang dalam doa-doa kita terlalu sedikit kata-kata kita memuliakan Allah. Dan terlalu banyak kata-kata kita untuk memohon kepada Allah. 9 dari 10 orang yang sembuh ini tidak memuliakan Allah. Jarang kita berdoa menyatakan kesaksian kita kepada Allah atas apa yang sudah Dia tolong kepada kita. Di dalam poin-poin doa kita, porsi kita memuliakan Allah, bersyukur atas kebaikan Allah, memperlihatkan semua yang sudah Allah bantu kita, dan nyatakan itu di dalam doa-doa kita. Itu masih kurang kita lakukan sebagai anak-anak. Tapi hari ini kita sudah belajar dari satu orang, bahkan dia hanya seorang Samaria. Dia datang kepada Allah, dia tersungkur di kaki Yesus, dan mengatakan mengucap syukur untuk kesembuhan yang diberikan kepadanya. Hari ini kita belajar untuk kita di dalam aktivitas kita banyak bersyukur. Di dalam doa-doa kita, panjatkan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingatkan bahwa Tuhan sudah banyak menolong hidup kita. Dan katakan syukur itu. Muliakan Dia terlebih dahulu di dalam doa-doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu, Allah sudah menyelamatkan. Oleh kasih Yesus Tuhan, kami disembuhkan, dipulihkan, bahkan dari kehidupan kematian yang kekal menjadi dalam kehidupan yang kekal ya Tuhan. Hari ini kami belajar supaya kami lebih lagi suka memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam doa-doa kami, bahkan di dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami akan menutup ibadah ini. Kami rindu berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.